Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, saya Bintang Anugrah dari Medan. Medan. Terus di Banda Aceh ngapain? Kuliah Ustadz. Kuliah ya? Udah semester 8, doa ya Ustadz ya. Semoga cepat selesai ya. Amin. Kenapa pengen cepat selesai? Pengen nikah ya? Enggak, biar cepat kerja, cari duit. Oh iya, cari Mbak siapa panggilannya Mbak Bintang? Bintang, ya Bintang. Oke, Bintang. Silakan Mbak Bintang. Bintang Anugrah. Jadi gini kan Ustadz. Biasanya kalau udah ada gini kan itu panjang tuh. Jadi saya cari mie Aceh dulu ya. Makan-makan dulu. Silakan Mbak Bintang. Jadi kan sekarang saya jatuh cinta secinta-cintanya sama laki-laki. Ya. Oke. Jangan diteriaki dulu, biarin dulu saya. Oke. Cara. Boleh. Terus? Jadi kan sekarang saya lagi jatuh cinta secinta-cintanya sama laki-laki yang bukan seorang muslim, gitu. Oke. Tenang. Lanjut. Kawan-kawan tenang, lanjut. Kita dengarkan sampai habis ya. Jadi kami dekat, tapi bukan yang pacaran. Kalau bahasa gaulnya sekarang HTS, hubungan tanpa status. Hubungan tanpa status, tapi nggak jadi cegil kan? Cegil banget Ustadz, Cegil banget ya? cegil banget. Masalahnya udah beda agama, dia juga udah punya cewek. Oke, kita dengerin sampai selesai. Oke. Lanjut, kita dengarkan. Kita nggak tahu nih mau bilang alhamdulillah atau innalillah ya. Oke, lanjut Mbak Bintang. Tapi walaupun dia udah punya cewek, dia mau nanggepi saya gitu, kayak memberi harapan-harapan lah gitu Ustaz. Kayak ngeyakini gitu kalau kita itu bisa gitu. Walaupun beda agama gitu. Ya, pertanyaannya. Jadi pertanyaannya, kan ini saya nih yang ngejar-ngejar. Saya yang suka banget gitu kan. Jadi setiap kali saya ingin menghindar, ingin asing gitu. Dua hari kemudian saya kegenitan lagi, saya chat lagi dia gitu kan. Jadi kayak saya tuh nggak bisa menahan diri gitu Ustadz. Kayak saya udah coba, cuma selalu gagal gitu. Jadi kayak cobalah tips dari Ustadz gitu. Gimana caranya biar lebih bisa menahan diri. Oke. Udah Mbak Bintang. Udah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita angkat salut dan respect ya kepada Mbak Anugrah yang sudah luar biasa mengutarakan isi hati dan apa yang dirasakan saat ini. Kita dengarkan. Oke, yang ketiga tadi yang di tengah. Udah. Tuh. Bentar ya. Udah pada pegang. Sabar. Gencana yo. Ya, yang di atas. Yang di depan. Mic-nya nggak bunyi ya? Ya, mati mic-nya ya? Gimana cara? Udah? Soundnya nggak bunyi? Soundnya bunyi? Nggak bunyi? Coba di estafetin. Estafetkan sound yang sebentar, di sini bawa nih. ke sana cepat ya. Itu bantu. Udah dinyalain, udah. Hah? Ya. Oh gitu ya? Ini pertanyaan terakhir ya. Tuh, rame-rame nunjuk tuh ke salah satu tuh.
Udah, mic-nya udah. Belum. Ya, Belum, sedang oke. diestafetkan. Tolong estafetkan segera. Nah, Mic-nya jangan disabotase ya, kasih ya. ya. Geser mic-nya, geser. Insya Udah? Allah. Ya. Udah sampai mana mic-nya? Ya. Tes, tes. Ya. Ya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa namanya? Nama Ana Zura. Zura, Zura. Zura. Dari mana Zura? Saya aslinya dari Dari mana? Loksmawe. Loksmawe. Di Banda ngapain? Kebetulan siap baru fresh graduate, jadi saya kesini mau cari kerja. Mau apa? Mau cari kerja? Oh ya. Langsung saja ke pertanyaannya. Izin Ustadz, saya sejak dari dulu sampai sekarang belum pernah pacaran. Dan kebanyakan dari orang-orang sekitar berpikir, kenapa kamu tidak pacaran? Habis itu orang tuh kebanyakan berpikir negatif. Apakah kamu nggak suka sama pria atau kamu malah suka sama wanita? Nah, itu banyak sekali di sekeliling saya yang bertanya-tanya kepada saya seperti itu. Kenapa saya tidak pacaran? Yang intinya saya tidak pacaran yang pertama emang nggak mau terjerumus ke kalau dibilang zina, memang zina. Jadi saya orang tua saya juga menekan supaya tidak pacaran dan saya ditekan sekali tidak ada hubungan sama pria. Jadi sampai sekarang saya sama pria kontak WhatsApp juga nggak ada, chatan juga nggak ada, teman juga nggak ada. Untuk teman pria, untuk teman wanita ada. Ya, baik. Nah, inti pertanyaannya bagaimana cara mengatasi gosip-gosip yang di samping sekitar kita untuk supaya lebih tegar, supaya nggak insecure. Sering share video ceramah-ceramah dari ustadz-ustadz yang relate pembahasannya ke orang tua. Kirimin aja supaya mereka lama-lama jadi paham bahwa yang namanya komitmen tapi belum ada status itu nggak baik, nggak berkah gitu. Jadi mudah-mudahan mereka jadi lebih memaklumi. Tapi kalau misalnya Mbak Suci ngerasa kayak ya udahlah komitmen aja yang jelas, yaitu misalnya udah makin yakin khitbah itu lamar ya, dilamar gitu ya, dipinang, ya udah dilamar dulu aja. Tetapi harus benar-benar mampu menjaga diri karena lamaran itu belum halal, hanya menjadi komitmen akan berlanjut ke pernikahan. Jadi kasih pilihan antara kalau Mbak Suci ragu, jangan paksain, jangan pernah memaksakan diri kalau lagi ragu, mending fahamkan orang tua. Dan itu bagian dari amal solih dan juga birrul walidain, berbaktinya kita pada orang tua. Gitu ya Mbak Suci ya. Yang kedua dari Mbak Bintang. Cegil sama cowok non muslim. Terus gimana nih Mbak? Kita itu tergantung siapa teman dekat kita. Jadi kalau Mbak Bintang pengen gak cegil lagi nih sama nih cowok, maka Mbak Bintang harus menemukan circle atau teman yang bisa membuat Mbak Bintang itu istiqomah. Sering ke Masjid Oman, duduk dalam majelis, dengerin kajian Ustadz Amri Fatmi, ketemu sama teman-teman yang kayak gini, yang kayak tadi Mbak Zura, yang gak mau pacaran sampai dituduh macam-macam. Orang kayak gitu tuh insya Allah banyak di masjid. Jadi kalau Mbak Bintang bisa ketemu sama teman-teman yang modelnya kayak gini, insya Allah Allah akan bantu Mbak Bintang buat istiqomah. Dan kalau Mbak Bintang istiqomah, nanti akan ketemu pada saatnya dengan Ali yang luar biasa. Amin ya rabbal alamin. Oke, jadi cari teman, jangan sendiri, cari circle. Almar'u ala dini khalili, seseorang tergantung teman dekatnya. Yang terakhir, ya Mbak Zura jangan mancing-mancing sama, Mbak Bintang jangan mancing-mancing lagi sama si cowok itu ya. Kalau mancing-mancing nanti kita kayak membuka lagi peluang. Yang ketiga Mbak Zura dicurigai kelainan karena nggak pernah pacaran. Mbak Zura, coba Mbak Zura sering-sering baca kisah Sayyidah Maryam di surat Maryam. Difitnah juga kayak gitu, difitnah dengan zina, difitnah dengan
hina, difitnah dengan berbagai macam fitnah, tapi dia hanya diam. Saya sebagai pemain sosial media sering juga tuh dibully di sosial media, difitnah di sosial media. Pernah nggak saya tanggepin? Nggak pernah. Kenapa? Karena saya percaya diam nanti Allah yang akan belain. Berkali-kali saya pernah difitnah tapi saya diam. Akhirnya Allah belain dengan caranya. Jadi Mbak Zura jangan terlalu memperhatikan tentang ucapan mereka. Fokuslah dengan apa yang Mbak Zura lakukan karena itu adalah bagian dari mungkin ujian ya. Jadi kalau Mbak Zura hanya ingin menyenangkan hati orang atau membalas fitnah orang lalu akhirnya dekat sama laki-laki, sebetulnya itu terjebak di dalam talbis iblis, bisikan atau tipu daya setan. Diam aja Mbak, diam. Minta sama Allah, innama ashku bathi wa huzni ilallah wallahul musta'an ala ma tasifun. Aku hanya akan curhat kepada Allah dan Allah lah yang akan melindungiku dari fitnah-fitnah kalian. Katakan kalimat itu. Karena kalimat itu pernah diucapkan oleh Nabi Yakub, kemudian diucapkan lagi oleh Sayyidah Aisyah ketika difitnah selingkuh, dan itu insya Allah akan menjadi penolong kita.